Perkenalkan, nama saya Saida Nabila Tunisa dengan NIM 1822315 dari kelas pemodelan fisika. Di sini saya akan menyelesaikan menggunakan Visual Studio Code untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pemodelan fisika, yaitu mengenai analisis medan elektrostatik pada geometri kompleks dengan unit elemen metode. Nah, simulasi apa sih yang akan dibuat dan diberikan kode program yang bisa dijalankan di Visual Code dan bisa divisualisasikan ini? Analisis medan elektrostatik pada geometri kompleks menggunakan finite element method adalah topik yang sangat menarik. Nah, karena metodenya adalah FEM, kita akan membagi sebuah area atau geometri menjadi elemen-elemen segitiga kecil, mesh, untuk menyelesaikan persamaan Poisson atau Laplace. Nah, untuk visualisasi yang interaktif dan mudah dijalankan di VS Code, kita bisa menggunakan ekosistem Python dengan pustaka CCP, MESP, atau Matlalib. Nah, namun agar kodenya self-contained, kita akan mensimulasikan geometri kompleks berupa kapasitor plat sejajar dengan hambatan silinder konduktor atau dielektrik di tengahnya menggunakan teknik triangulasi dari Matplotlib.3. Nah, simulasi apa sih yang akan dibuat? Nah, kita akan membuat simulasi dua dimensi. Yang pertama yaitu geometri. Sebuah kotak domain udara dengan dua plat di ujung kiri dan di ujung kanan. Di tengah-tengahnya terdapat objek lingkaran atau silinder yang memiliki material berbeda atau merupakan konduktor tetap. Nah, output visual yang diharapkan untuk dihasilkan yaitu yang pertama ada mesh elemen benda segitiga, yaitu menunjukkan bagaimana geometri kompleks dipecah menjadi elemen-elemen kecil. Yang kedua yaitu kontur potensial listrik yang menunjukkan distribusi tegangan di seluruh area. Kemudian terdapat medan listrik juga, yaitu diplot menggunakan Weaver plot panah untuk melihat arah dan kekuatan medan listrik yang membelok di sekitar silinder. Nah, berikut adalah kode programnya. Saya akan coba jalankan di Visual Studio Code. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih uh, penjelasan dari setiap blok diagram. Nah, oke, yang pertama kita akan menghitung parameter geometri dan mesh. Di sini terdapat resolusi grid dasar. Kemudian kita akan membuat mesh segitiga dilakukan triangulation. Dan untuk yang ini, kita akan mendefinisikan objek kompleks di tengah atau silinder dengan pusat yaitu pada titik 5,5 dengan radius 1,8. Nah, kemudian kita akan menandai node yang berada di dalam silinder atau pada batas. Untuk langkah yang kedua yaitu kondisi batas atau boundary condition. Nah, fix menetapkan apakah potensial di node tersebut bernilai tetap. Kemudian kita akan membatasi pada batas kiri yaitu plat 0 volt, kemudian untuk batas kanan sebesar plat 100 volt. Kemudian silinder di tengah sebagai konduktor tertinggi 0 volt,
atau tegangan lain, ini yang membuat geometrinya menjadi kompleks atau non-uniform. Nah, potensial silinder diatur ke 50 volt. Nah, yang ketiga yaitu perakitan matriks kelakuan global atau VMC. Nah, langkahnya itu kita menentukan matriks K global stiffness matrix, kemudian kita mengambil indeks untuk elemen segitiga, kemudian kita menghitung luas segitiga menggunakan determinan. Selanjutnya kita menghitung koefisien bentuk atau shape function derivatives. Selanjutnya kita menentukan matriks kekakuan elemen lokal atau elemen matriks Laplacian. Kemudian memasukkan ke dalam matriks global, kemudian menerapkan kondisi batas ke sistem linear K dikali V sama dengan F. Jika not dikunci nilainya, maka modifikasi baris matriks K. Kemudian kita men-set diagonal menjadi 1, mengurangi efek dari not tetap ke sisi kanan F. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan linier untuk mencari nilai V di setiap not. Nah, untuk langkah yang keempat, yaitu menghitung medan listrik sama dengan E min grad V, itu menggunakan interpolasi gradient dari matematik triang. Kemudian kita men-set medan listrik di dalam konduktor menjadi 0 secara fisik konduktor murni E sama dengan 0. Kemudian kita bisa memvisualisasikan hasil dari perhitungan tadi, yaitu yang pertama, terdapat plot kiri, yaitu mesti dengan nilai potensial kontur. Kemudian gambar batas objek silinder di tengah. Untuk di plot kanan, medan listrik vektor atau paper plot digunakan untuk mengurangi densitas panah agar enak dilihat. Kemudian gambar silinder solid di plot kanan. Nah, hasilnya gambarnya itu seperti ini. Saya akan menaikkan gambarnya untuk meminta untuk dijelaskan. Dan di sini pada grafik kiri, mas FEM dan kontur potensial listrik, grafik ini menunjukkan bagaimana nilai potensial tegangan terdistribusi di seluruh permukaan geometri domain 2D, di mana kondisi batas, yaitu sisi paling kiri, sumbu X sama dengan 0, warna biru tua, menunjukkan nilai potensial 0 volt. Sedangkan untuk sisi paling kanan, yaitu sumbu X sama dengan 10, warna merah tua, menunjukkan nilai potensial 100 volt. Nah, di bagian tengah terdapat silinder konduktor ditandai dengan garis putih-putih putih yang diatur pada potensial konstan 50 volt, warna hijau muda. Nah, jika tidak ada silinder di tengah, garis kontur warna akan berbentuk lurus vertikal sempurna dari kiri ke kanan. Namun, untuk keberadaan silinder konduktor sendiri, konduktor berpotensial 50 volt, membuat garis-garis kontur melengkung dan mendistorsi di sekitar silinder. Nilai potensial dipaksa menyesuaikan diri agar bernilai tepat 50 volt saat menyentuh dinding silinder. Nah, yang kedua, untuk grafik di sebelah kanan, yaitu sektor medan listrik atau E. Nah, grafik ini memvisualisasikan arah dan magnitudo dari medan listrik. Nah, itu menggunakan hubungan E sama dengan minus nabla V negatif dari gradien potensial. Nah, untuk arah aliran medan listrik sendiri, yaitu anak panah bergerak dari daerah potensial tinggi menuju ke
potensial rendah, seperti bisa dilihat dalam gambar. Oleh karena itu, semua anak panah secara umum mengarah dari kanan 100 volt menuju ke kiri. Nah, bisa dilihat di gambarnya ini ke kiri semua ya. Kemudian untuk interaksi dengan silinder konduktor 50 volt, pada sisi kanan silinder, nilai potensial beralih dari 100 volt kanan ke 50 volt silinder. Nah, panah-panah metal listrik terlihat menusuk masuk tegak lurus menuju dinding kanan silinder. Sisi kiri silinder, nilai potensial beralih dari 50 volt silinder ke 0 volt kiri. Nah, panah-panah medan listrik terlihat keluar tegak lurus dari dinding kiri silinder menuju ke arah kiri. Karakteristik fisika konduktor sendiri yaitu di dalam lingkaran umum silinder konduktor, panah-panah medan listrik terlihat sangat kecil atau mendekati nol. Hal ini secara fisik akurat eh, karena di dalam bahan konduktor sendiri murni ideal. Medan listriknya adalah nol, sama dengan nol akibat muatan yang telah terdistribusi merata di permukaan. Nah, kesimpulan dari analisisnya yaitu gambar satu ini menunjukkan bahwa metode elemen hingga FEM berhasil menyelesaikan persamaan Laplace pada geometri non-uniform. Terjadi distorsi medan dan pembelokan garis gaya listrik di sekitar objek silinder akibat adanya perbedaan nilai potensial antara part batas dan objek di pusat domain. Nah, kalau semisal ini kita bisa mengetahui berdasarkan grafik di sebelah kanan kita bisa mengetahui nilai X dan Y-nya. Bisa dilihat kalau di sini nilai X-nya yaitu 0,9 dengan nilai Y-nya 0,31. Sedangkan untuk di sebelah sini nilai X-nya yaitu 4,55 dengan nilai Y-nya yaitu 8,99. Sedangkan untuk di gambar grafik sebelah kiri, yaitu untuk nilai X-nya, ini bisa dilihat di warna biru 2 sendiri, yaitu nilai X-nya sebesar 0,22 dan nilai Y-nya 1,25. Berdasarkan hasil simulasi yang tadi, analisis visual pada figur 1, serta implementasi kode program berbasis finite element method 2 dimensi, beberapa poin kesimpulan utama yaitu implementasi FEM pada geometri kompleks. Nah, metode elemen hingga FEM dengan pendekatan elemen segitiga linear triangular elemen berhasil menyelesaikan persamaan Laplace pada domain non-uniform. Nah, penggunaan mesh segitiga terbukti efektif dan fleksibel untuk menangani batas geometri yang melengkung seperti objek silinder di pusat domain. Yang kedua yaitu dampak objek terhadap distribusi potensial. Nah, keberadaan silinder konduktor berpotensial tetap yaitu 50 volt di tengah domain mendistorsi ke linearitasan garis kontur potensial. Garis kontur yang seharusnya lurus vertikal apabila ada dua plat sejajar menjadi melengkung di sekitar silinder untuk menyesuaikan diri dengan kondisi batas lokal pada dinding objek. Yang ketiga yaitu karakteristik krisis vektor medan listrik. Nah, arah sektor medan listrik terbukti secara konsisten mengalir dari potensial tinggi 100 volt di sisi kanan menuju potensial rendah yaitu 0 volt di sisi kiri. Medan listrik berinteraksi secara tegak lurus saat memasuki dinding kanan silinder maupun saat keluar dari dinding kiri silinder. Nah, untuk validasi hukum fisika elektrostatik sendiri, yaitu simulasi ini berhasil memvalidasi prinsip fisik konduktor murni dalam kondisi elektrostatik. Di dalam area silinder, nilai gradien potensial adalah nol yang menyebabkan magnitudo medan listrik di dalam objek menjadi nol. E sama dengan nol. Nah, hal ini membuktikan bahwa seluruh muatan konduktor terdistribusi hanya pada permukaan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari hasil analisis medan elektrostatik pada geometri kompleks dengan finite element method. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.